Yang pertama ada sejarah sastra cyber. Istilah sastra cyber mulai populer memang baru beberapa dekade terakhir, lebih tepatnya pada saat budaya internet tumbuh berkecamuk di Indonesia. Definisi sastra cyber bermula dari kata cyber sastra, yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan bahwa sastra cyber adalah aktivitas sastra yang memanfaatkan komputer atau internet. Newage dalam bukunya yang berjudul Influence of the World Wide Web on Literatur 1997 menyebutkan bahwa sastra cyber diperkirakan lahir untuk pertama kalinya pada tahun 1990. Namun, semenjak tahun 1998 mulai mencapai popularitasnya. Setelah itu, komunitas-komunitas data cyber banyak bermunculan dengan memanfaatkan teknologi seperti situs mailing list atau MyList, terus ada forum, dan kini juga blog. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan berbagai macam situs dan fitur jejaring sosial seperti Wattpad, Twitter, dan juga Facebook. Lalu, sastra cyber mulai berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1990-an yang ditandai dengan peluncuran buku antologi puisi cyber yang berjudul Graffiti Gratitude pada tanggal 9 Mei 2001 di Puri Jaya Hotel Sahid, Jakarta yang digawangi oleh Sultan Wijanarko, Cunong, dan Medi Lukito yang tergabung dalam satu yayasan yaitu Yayasan Multimedia Sastra atau yang disebut dengan YMS. Alasan penulis tertarik pada sastra cyber. Yang pertama, penulis ingin mencari model baru, kreativitas, dan ingin meninggalkan tradisi lama yang menjenuhkan. Sastra cyber menawarkan lapangan baru yang menarik untuk mengeksplorasi kreativitas dan ide-ide inovatif. Beberapa penulis mungkin merasa bahwa tradisi sastra konvensional membatasi ide dan kreativitas mereka. Penulis yang mencari model baru, kreativitas, dan ingin meninggalkan tradisi lama yang mereka anggap menjenuhkan, mungkin merasa tertarik pada sastra cyber sebagai ladang baru yang menjanjikan untuk mengeksplorasi gagasan dan bentuk ekspresi yang lebih eksperimental dan inovatif. Kedua, penulis yang ingin mengejar popularitas. Dalam era digital, penulis tidak lagi terbatas pada batasan geografis atau tergantung pada mekanisme tradisional penerbitan dan distribusi. Beberapa penulis mungkin melihat potensi ini dan tertarik pada sastra cyber karena mereka percaya bahwa karya-karya mereka dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh berbagai pembaca di belahan dunia melalui jaringan internet yang memungkinkan untuk mencapai audiens yang lebih luas. Jika karya mereka diterima dengan baik, nama dan reputasi penulis dapat dengan cepat menyebar dan mereka dapat mendapatkan popularitas yang lebih besar. Selain itu, konektivitas yang luas di dunia maya juga dapat membawa peluang lain bagi penulis, seperti kerjasama dengan penerbit, kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah event, atau mendapatkan perhatian dari kritikus sastra dan pembaca yang berpengaruh. Hal ini dapat meningkatkan visibilitas penulis dan membantu mereka membangun karir sastra yang sukses. Ketiga, penulis yang sekedar iseng bermain internet dan ingin meloloskan diri dari penjara sastra koran. Beberapa penulis mungkin merasa bahwa industri sastra konvensional terlalu dominan dan menghadapi tantangan yang sulit untuk penulis pemula. Dalam dunia sastra konvensional, penerbit memiliki kekuasaan besar dalam menentukan karya mana yang akan diterbitkan dan didistribusikan. Hal ini dapat menyebabkan banyak karya penulis pemula sulit untuk diterbitkan, terutama jika mereka tidak memiliki jaringan atau akses langsung ke penerbit. Dalam sastra cyber, penulis tidak lagi terikat oleh kebijakan, preferensi atau struktur industri yang ada, yang mungkin dianggap sebagai bentuk korupsi, kolusi, atau nepotisme oleh beberapa penulis. Dalam dunia sastra cyber, penulis pemula dapat dengan cepat membangun pengikut dan mendapatkan respons dari pembaca secara langsung.
Penulis dapat merasakan kebebasan bereksperimen dengan karya-karya mereka tanpa harus melewati proses seleksi ketat dari penerbit tradisional. Ini memberikan peluang untuk mengeksplorasi dan mengembangkan suara dan gaya penulisan mereka, tanpa batasan yang sama seperti dalam dunia sastra koran dan buku. Keempat, sulitnya menerobos dunia penerbitan. Persaingan ketat dan tantangan dalam dunia penerbitan konvensional dapat menjadi faktor pendorong bagi penulis pemula untuk mencari alternatif lain. Proses penerbitan tradisional seringkali melibatkan penilaian dan seleksi yang memakan waktu dan membutuhkan persetujuan dari editor atau penerbit yang bisa membatasi mereka bagi penulis pemula. Dengan mempublikasikan karya-karya mereka di situs sastra atau jejaring sosial, penulis dapat langsung berbagi karya mereka dengan publik. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan respons dan tanggapan langsung dari pembaca tanpa harus menunggu keputusan editor, yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Penulis juga dapat merasakan kepuasan dan pengakuan atas karya-karya mereka secara lebih cepat. Dalam keseluruhan, sulitnya menerobos dunia penerbitan, pemanfaatan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi berkontribusi pada popularitas dan perkembangan sastra cyber sebagai bentuk ekspresi yang baru dan relevan dengan zaman yang modern. Selanjutnya ada karakteristik sastra cyber. Yang pertama, reproduksi teks sastra di internet tidak dapat dikendalikan oleh kekuasaan manapun. Sastra cyber tidak juga dihegemoni oleh kepentingan-kepentingan ekonomis maupun politis yang ditetapkan pihak penerbit yang menetapkan kriteria suatu karya yang layak untuk dicetak. Sastra cyber tidak menjebol sistem hegemoni atau penguasa sastra koran sehingga patut diperhitungkan keberadaannya. Yang kedua, sastra cyber tidak lagi menghadapi kendala seperti jurang pemisah antara penulis dan pembacanya yang dikuasai pihak penerbit. Penulis dan pembaca hanya dipisahkan oleh mouse klik layar komputer. Pembaca dapat secara langsung mengomentari karya tersebut dan penulis pun juga dapat menerima masukan pada saat itu juga. Yang ketiga, persaingan ketat dalam dunia cyber tidak dapat terelakkan. Semakin banyak publik yang menikmati teknologi dan internet, semakin banyak pula peminat sastra cyber. Dalam dunia cyber juga terdapat seleksi alam yang dimana hanya karya yang berkualitas tinggi yang dapat bertahan lama. Selanjutnya yaitu kelebihan sastra siber. Yang pertama, dapat mempublikasikan sebuah karya dengan mudah, murah, dan cepat. Jadi, seorang penulis dapat menyebarkan karyanya dengan mudah, cepat, dan murah karena biayanya juga relatif terjangkau. Yang kedua, memberikan kemudahan penulis dalam memajang karyanya kapan saja. Jadi, seorang penulis dapat memajang karyanya kapan saja tanpa menunggu persetujuan dari editor, seperti yang dialami oleh sastra cetak. Yang ketiga, memberikan ruang terbuka untuk kebebasan estetik dan tematik karya sastra. Jadi, sastra siber menjadi tempat semangat dan kebebasan kreativitas penulis dalam membuat suatu karya sastra. Selanjutnya, membuka berbagai alternatif penyajian karya sastra. Jadi, sastra siber menyediakan ruang bebas untuk penulis membuat sebuah karya sastra yang menarik, atraktif, dan sensasional seperti tayangan puisi yang diiringi oleh musik, suara, dan grafis yang indah. Lalu, sastra siber dapat menunjang pelestarian lingkungan hidup. Dan sastra siber juga dipercaya akan tumbuh menjadi industri raksasa sebagaimana sastra cetak. Selanjutnya yaitu kelemahan sastra siber. Yang pertama, mendapat banyak kritikan dari sastrawan media cetak. Jadi, sastra siber mendapat banyak kritikan dari sastrawan-sastrawan media cetak. Salah satunya yaitu ada anggapan bahwa sastra siber hanyalah sastra yang masih prematur, belum selesai, belum final, dan belum menjadi satu kesatuan karena belum berbentuk cetak atau buku.
Yang kedua, dapat menyebabkan anarkisme puitik. Hal tersebut karena karya yang paling sufi hingga yang paling vulgar sekalipun dihadirkan dengan bebas. Selanjutnya, penulis-penulisnya hanya dianggap main-main dan coba-coba. Jadi, sisi kelemahan sastra siber lainnya yaitu ada yang beranggapan bahwa penulis-penulis dalam sastra siber hanya menjadikan sastra siber sebagai modus operandi karena tidak bisa menembus tembok sastra penerbitan. Selanjutnya, memudahkan lahirnya plagiator dengan sistem copy-paste. Karena sastra siber berada di internet, maka sangat rentan adanya plagiator dengan sistem copy-paste. Selanjutnya, sastra siber ketergantungan pada jasa internet dan komputer. Bagi sebagian masyarakat Indonesia pada masa itu, internet dan komputer masih merupakan barang mewah dan tidak semua daerah dapat mengaksesnya dengan leluasa.